Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Muhammad Hafid Fudailillah dengan NIM 1032100036 dan teman saya Rahmadini Mutiara Rizani dengan NIM 1032100047 dan dengan dosen pengampu Dr. Nirhayatur Rohmah MSI. Definisi dari Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks naskah nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasan yang digali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Menurut Irfani, secara etimologi, Irfani dari Arafah semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan, tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman experience. Sedang ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi, nakal atau rasionalitas. Burhani dalam Hasanah Kausa kata Arab Ibnu Mansur, kata al-burhan secara epistemologis berarti argumen yang jelas dan tegas. Selanjutnya kata ini disadur dalam terminologi ilmu mantik untuk menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan benar tidaknya antroposisi melalui cara deduksi, yaitu melalui cara pengaitan antar proposisi yang kebenarannya bersifat postulatif atau kesimpulan yang pasti. Kedudukan pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani sebagai sebuah pendekatan Bayani merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks atau wahyu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Adapun akal yang menempati kedudukan sekunder yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada. Kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik pada tataran gramatikal, struktur, maupun nilai sastranya. Irfani, konsep Irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam. Sedangkan akal, indera, dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Burhani dalam perspektif logika al-mantik, Burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan al-istinja dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbuka kebenarannya. Karakteristik Bayani, Irfani, dan Burhani. Karakteristik Bayani secara epistemologis, Bayani muncul bukan sebagai entitas budaya yang historis, melainkan ia memiliki akar kesejahteraannya yang panjang dan dalam pelataran budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana dimaklumi, bangsa Arab sangat mengagungkan bahasanya, terlebih lagi setelah bahasa Arab diyakini sebagai identitas kultur dan bahasa wahyu Tuhan. Karakteristik Irfani. Menurut konsep Irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam. Sedangkan akal, indera, dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Karakteristik Burhani. Jika dibandingkan dengan Bayani, Irfani, di mana Bayani menjadikan teks nas, ijma, dan ijtihad sebagai otoritas dasar dan bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama yang dalam hal ini Islam. Signifikan Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani dalam perspektif linguistik, suatu perspektif yang berbeda
dengan apa yang dikemukakan oleh mufasir di atas. Syekh Muhammad Dawilah Al-Idrus membedakan secara hierarkis bayan dengan lisan dan kalam. Dalam perspektif ini, bayan merupakan kemampuan mengartikulasi melalui tanda-tanda atau simbol-simbol. Irfani. Al-irfani dalam bahasa Arab berasal dari kata arafah dan ma'rifah. Satu makna dengan irfan. Kata irfan muncul dari para sufi muslim menunjukkan pada suatu bentuk pengetahuan yang tinggi, terhunjam dalam hati dalam bentuk kasif atau ilham. Ilham di sini bukan dalam pengertian ilham atau kenabian, tetapi merupakan intuisi ketika yang biasanya ditimbulkan oleh praktik-praktik ruhani. Burhani. Sistem pemikiran Burhani sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sistem pemikiran Bayani yang secara a priori telah menjadikan realitas kewahyuan Al-Quran dan Sunnah yang terkemas dalam wacana bahasa dan agama sebagai acuan berpijak bagi pemerolehan pengetahuan. Juga berbeda dengan nalar irfani yang mendasarkan pengetahuan pada direct experience, pengalaman langsung. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.